Dalam tingkat nasional ada Habib Rizik Syihab. Ini yang ulama-ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir sama golongan munafik. Ada dua pilar yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pertama, kenapa TNI diam? Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya saya dapat jawaban. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah ternyata sekarang di Indonesia ini ada 3 peperangan. Nah, kita kalangan sipil ini kan tidak tahu apa perang apa. Tapi dari kalangan militer ini sudah terjadi peperangan. Nah, kita kan tenang-tenang saja. Nah, ini. Jadi ternyata perang yang pertama, berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Akhirnya dihitung, Pak, secara matematis dihitung. Kalau start 1924 tambah 100 tahun berarti 2024. Beliau meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Beberapa waktu kemarin saya mencoba untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh ulama, begitu juga tokoh-tokoh nasional, begitu juga bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan juga bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, juga Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, juga Pak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, dan beberapa yang lain saya nggak hafal namanya. Saya masih ingat apa yang jawaban Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, kalau sudah kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah akhir zaman, ulama yang mana yang patut kita jadikan sebagai pijakan, sebagai rujukan? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kalau di Riau ini ya Ustadz Pekanbaru ya, Ustadz Abdul Somad ya. Pekanbaru ya, Pekanbaru ini ya. Dalam tingkat nasional ada Habib Rizik Syihab. Ini yang ulama-ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir sama golongan munafik. Ini alhamdulillah malah Ustadz Abdul Somad yang ke Malang. Alhamdulillah, jadi saya nggak ke rumah beliau, malah Ustadz Abdul Somad yang datang ke Malang. Alhamdulillah. Jadi beberapa tokoh-tokoh ulama gitu. Kesimpulan dari silaturahmi saya dengan tokoh-tokoh ulama dan beberapa jenderal-jenderal purnawirawan ini tadi, ternyata Indonesia itu penguatnya itu ada 2 pilar. Ada 2 pilar yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama TNI, yang kedua adalah umat Islam. Sempat jadi semacam pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, kenapa TNI diam ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Akhirnya saya dapat jawaban.
Ini dampak daripada umat Islam buta politik, sehingga mereka yang menguasai dan bahkan yang mengatur seluruh policy kebijakan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya benar-benar dengan begitu mudah TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospol. TNI wajib kembali ke barak. Ini. Sehingga akhirnya ketika saya bertemu dengan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau memberikan penegasan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ini benteng terakhir. Dari silaturahmi yang saya lakukan itu, ternyata sekarang di Indonesia ini ada 3 peperangan. Nah, kita kalangan sipil ini kan tidak tahu apa perang apa. Tapi dari kalangan militer ini sudah terjadi peperangan. Nah, kita kan tenang-tenang saja. Nah, ini. Jadi ternyata perang yang pertama yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer. Tapi daya rusaknya luar biasa. Semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi kita lihat cengkraman imperialisme Cina luar biasa. Dengan proyek One Belt One Road, dia menjangkau 65 negara dan 70% populasi dunia. Dan strategi Cina itu menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, kolaborasi. Ini yang kita saksikan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar ini luar biasa perang asimetris ini. Kemudian yang kedua yaitu proxy war, perang boneka. Jadi ternyata untuk mencengkeram Indonesia cukup dengan boneka, tanpa berpayah-payah. Sehingga dari beberapa jalinan silaturahmi ini saya mengatakan ternyata pengkhianat bangsa dengan penyelamat bangsa itu lebih banyak pengkhianat bangsa ini. Kemudian perang yang ketiga itu Neo-Cortex War, perang narasi. Kalau dulu masih awal-awal mereka tahu untuk mencengkram Indonesia, lemahkan dulu umat Islam. Karena pilarnya itu TNI sudah kena, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Tinggal umat Islam. Bagaimana strateginya? Yaitu yang pertama lewat stigma radikal. Jadi stigma radikal ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Ini. Nah selama ini kan kita umat Islam begitu mau menguat radikal. Nah, ternyata sekarang semua sudah paham. Ternyata yang selama ini menuduh radikal, ternyata mereka yang merusak negara, bukan umat Islam. Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini yang menghancurkan negara. Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas. Semakin cerdas. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal.
Sekarang pakai strategi divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Ini. Nah sekarang bagaimana? Neocortex war masih digerakkan. Salah satu contoh adalah pesantren Zaitun. Ini perang neocortex war, perang narasi. Ada kesengajaan mereka dipelihara untuk melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Bahkan dia dengan vulgar dia katakan dia komunis, ya kan? Panji Gumilang kan menyatakan dia komunis, terang-terangan vulgar, sudah. Ya. Jadi ini neocortex war, perang narasi. Nah, ini. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana solusi syar'i? Ya kan? Bagaimana solusi syar'i? Nah, Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Ini. Jadi ini benar-benar gerakan islah, gerakan perubahan ini harus benar-benar kita gerakkan. Ya. Umat ini harus bangkit. Jadi memang yang kita saksikan selama ini umat Islam terus dijadikan target, dipressure, ditekan dan semua ini. Tapi mereka tidak paham bahwa semakin dipressure, semakin ditekan, sunatullahnya apa? Bangkit. Ini yang mereka tidak paham. Oleh karena itu Rasulullah akan mengingatkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas, mengglobal seluruh dunia termasuk di Indonesia, Rasulullah menegaskan barometer iman kita itu bila di Syam, di bumi Syam. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama di bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau melakukan riset satu hadis dengan ditambah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kuno, ulama-ulama yang dulu. Beliau ambil satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, akhirnya beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam, beliau mengambil khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua itu adalah gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi beliau memberikan statement wallahu a'lam. Akhirnya ulama-ulama bilad Syam yang tadi saya sampaikan, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, beliau ketika mengkaji meneliti ini, melakukan riset ini dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik
awalnya Allah akan bangkitkan dari arah timur. Mana Bu? Arah timur. Indonesia. Ini. Akhirnya dihitung Pak, secara matematis dihitung. Kalau start 1924 tambah 100 tahun berarti 2024 kurang 1 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat di YouTube itu ada Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap seperti Ustadz Zulkifli Alidai, ya kan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan di bilad Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asharatu Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti. Karena apa? Allah sudah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akhirnya Allahu Akbar. Sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Brigadir Al-Qassam membentangkan bendera merah putih. Mereka semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Insya Allah. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Ini